informasikan saat ini bahwa Presiden Republik Indonesia turut hadir di dalam iring-iringan rombongan, yakni Menko Perekonomian, Menteri ESDM, Mensesnek, Menteri Luar Negeri, Menteri Investasi, dan juga turut mendampingi di dalam iring-iringan rombongan adalah Lotte Group Chairman.
Mohon perhatian Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto tiba di tempat acara. Hadirin disilahkan duduk kembali. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Yang kami hormati para Menteri Kabinet Merah Putih, Pelaksana Tugas Duta Besar Republik Korea untuk Indonesia, Lotte Group Chairman Mr. Shin Dong-bin, beserta seluruh tamu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali kami ucapkan selamat datang di kawasan pabrik Lotte Chemical Indonesia dalam acara peresmian pabrik PT Lotte Chemical Indonesia. Hadirin yang berbahagia, sebagai ungkapan syukur atas terselenggaranya acara kita pada pagi hari ini, kita akan panjatkan doa bersama yang akan dipimpin oleh Ketua MUI Banten, Bapak Bazari Syam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بجودك وكرامك وامتنانك يا خير المعطين ويا مجيب السائلين اللهم آمين يا رب العالمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما
حسنا مباركا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما معظما مكرما. Ya Allah, Ya Rahimu, Ya Rahman. Wahai Allah, pemilik segala keadaan, penguasa segala macam persoalan, Tuhan yang mencipta harmoni keberagaman, Tuhan yang mencipta Indonesia negeri idaman, kepadamu puji dan syukur kami panjatkan atas limpahan rahmat dan karunia yang Engkau anugerahkan. Saat ini hadir bersama-sama kami Bapak Presiden Republik Indonesia dalam peresmian PT Lotus Chemical Indonesia sebagai bagian dari ikhtiar kami dalam membangun industri yang maju, berdaya saing menuju Indonesia emas tahun 2045. Ya Rabb, kiranya Engkau anugerahkan kepada Bapak Haji Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, selalu berada dalam kesehatan, keselamatan, kekuatan lahir dan batin dalam memimpin dan membangun negeri yang Engkau berkahi. Bimbinglah ya Rabb setiap langkah dan keputusan beliau menuju kemajuan dan kejayaan seluruh anak negeri, menuju Indonesia Raya, negeri yang Engkau ridhoi, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, Ya Latif, wahai Tuhan yang Maha Pengasih, jadikanlah kegiatan peresmian ini sebagai awal yang penuh berkah, bertabur manfaat dan maslahat bagi bangsa dan negara. Tanamkan dalam hati kami semangat kebersamaan, kokoh kuat persaudaraan, terjalin erat kesetiakawanan. Ya Rabb, anugerahi kami kemudahan dalam segala urusan, kejernihan dalam pikiran, dan kecerdasan dalam semua tindakan. Berkah ya Rabb semua langkah yang kami lakukan. Berkahi karena keberkahan itu milik-Mu dan hanya ada padamu. Allahumma barik li kulli fardin min afradi hadhil majmu'ah fi a'marihim wa a'malihim wa ajwajihim wa auladihim wa amwalihim wazid wa washi fi arzaqihim ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, mengawali rangkaian acara kita pada pagi hari ini, marilah kita dengarkan laporan Lotte Group Chairman Mr. Sin Dongbin. Kami persilakan. Annyeonghaseyo. Selamat siang. Selamat pagi. LCI Dengan tulus saya Lotte ucapkan Chemical terima kasih kepada Indonesia semua yang telah hadir Jungkook dalam Ge acara Samsung peresmian Fetching pabrik Lotte 여러분께 Chemical 진심으로 Indonesia pada 감사드립니다. hari ini. 이 합승 Terutama 과정에도 kami sangat 자리를 merasa 빛내주신 terhormat atas Prabowo kehadiran Yang Subianto, Mulia Presiden Republik Presiden Indonesia Bapak Prabowo Indonesia. Subianto. 인도네시아 각 Yang terhormat 부처 장관님들, para Menteri Kabinet 그리고 Merah Putih. 박수덕 Dan yang terhormat Kuasa Indonesia Usaha Kedutaan Besar Desa Republik Lenin Korea Bapak Pak 함께 Sudok. 감사합니다. Terima 영광입니다. kasih atas kehadirannya. 지난 2016년 Sejak peletakan batu pertama di Cilegon pada tahun 2016, tujuan kami adalah menjadikan Indonesia sebagai pusat industri petrokimia dunia, serta mempererat hubungan kerjasama antara Indonesia dan Korea.
Setelah hampir 1 dekade bekerja keras, kami bangga melihat visi ini akhirnya terwujud. Pencapaian ini terwujud berkat kepemimpinan kuat Presiden Prabowo Subianto. Dukungan berkelanjutan dari pemerintah Indonesia dan masyarakat lokal, serta dedikasi lebih dari 300.000 pekerja Indonesia. Proyek LCI ini merupakan investasi dengan total nilai sekitar 65 triliun rupiah atau 4 miliar dolar Amerika Serikat dan merupakan proyek investasi Korea terbesar di Indonesia. Proyek ini juga memiliki makna penting karena merupakan pembangunan pabrik nafta cracker baru pertama di Indonesia dalam 30 tahun terakhir. Dengan kapasitas produksi tahunan 1 juta ton etilena, pabrik Lotte Chemical Indonesia akan menciptakan nilai ekonomi lebih dari 2 miliar dolar US setiap tahunnya. Dengan menyediakan pasokan etilena berkualitas tinggi secara stabil, kami akan membantu mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor etilena lebih dari 90%. Lotte akan terus berinvestasi dan memperluas bisnisnya ke produk petrokimia bernilai tambah tinggi untuk memperkuat kapasitas industri Indonesia, serta menciptakan lebih dari 21.000 lapangan kerja langsung dan secara tidak langsung. Sejalan dengan visi Presiden Prabowo tentang Indonesia yang kuat dan mandiri, kami akan terus berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan Indonesia. Dan saya juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bapak Bahlil Lahadalia, atas dukungan penuhnya terhadap proyek LCI. Berkat dukungan Bapak Menteri, kami telah menerima banyak bantuan, mulai dari pengadaan lahan, insentif investasi, hingga pasokan bahan baku. Terima kasih telah menciptakan lingkungan investasi yang kompetitif. Sekali lagi, kami menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Indonesia dan masyarakat setempat atas dukungan yang luar biasa. Dan kami berharap dukungan berkelanjutan dari Anda semua. Terima kasih. Hadirin sekalian, proyek Lotte Chemical Indonesia akan menghasilkan produk hilirisasi migas senilai 2 miliar USD per tahun dan penciptaan puluhan ribu lapangan kerja. Selanjutnya, marilah kita saksikan bersama penayangan video proyek hilirisasi petrokimia terintegrasi dalam tayangan berikut ini. Dalam semangat Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah terus mendorong hilirisasi sumber daya alam sebagai kunci kemandirian energi dan penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk mencapai kesejahteraan sejati, kemakmuran yang sebenarnya, kita harus melakukan hilirisasi kepada semua komoditas yang kita miliki. Nilai tambah dari semua komoditas itu harus menambah kekuatan ekonomi kita sehingga rakyat kita bisa mencapai tingkat hidup yang sejahtera.
Salah satu proyek strategis yang menjadi tonggak penting arah hilirisasi nasional adalah pembangunan Lotte Chemical Indonesia New Ethylene Line. Proyek petrokimia terintegrasi ini dibangun dengan nilai investasi mencapai 3,9 miliar dolar Amerika atau hampir 60 triliun rupiah. Investasi ini dimulai pada tahun 2016. Komitmen kuat pemerintah terwujud melalui penandatanganan nota kesepahaman antara pemerintah Republik Indonesia dan Lotte Chemical Corporation LCC tahun 2022. Proyek ini terus menunjukkan kemajuan hingga kini memasuki tahap komisioning dan produksi komersial. Perintah Bapak Presiden adalah kita harus mandiri di energi, kedaulatan energi, agar apa? Seluruh kebutuhan dalam negeri kita bisa kita penuhi dan uang kita nggak perlu keluar ke luar negeri. Tidak ada negara di dunia ini yang mempunyai sumber daya alam yang hebat, yang dari negara berkembang menjadi negara maju tanpa ada hilirisasi dan industrialisasi. Proyek Line menjadi industri nafta cracker pertama di Indonesia dalam 3 dekade terakhir, menandai babak baru bagi tumbuhnya industri petrokimia nasional yang bernilai tambah tinggi dan berdaya saing global. Dari fasilitas ini, bahan baku nafta diolah menjadi berbagai produk hulu dan hilir bernilai tambah, seperti etilen, polietilen, polipropilen, serta hidrogen yang menjadi fondasi bagi banyak industri turunannya. Produk-produk ini akan menjadi bahan penting pembuatan plastik, kabel, peralatan medis, hingga komponen industri modern lainnya. Ketika beroperasi penuh, pabrik ini akan menghasilkan produk hilirisasi bigas senilai 2 miliar dolar Amerika per tahun, di mana 1,4 miliar dolar Amerika merupakan substitusi impor dan 600 juta dolar Amerika berkontribusi pada peningkatan ekspor nasional. Inilah bukti nyata komitmen pemerintah dalam melanjutkan hilirisasi yang menggerakkan bangsa. Langkah besar menuju Indonesia yang mandiri, tangguh, dan berdaulat di panggung industri dunia. Selain swasembada energi dan swasembada pangan, saya tegaskan kembali, kita harus melaksanakan hilirisasi. Tidak ada tawaran tentang hal ini. Semua komoditas kita akan kita olah di Republik Indonesia. Hilirisasi petrokimia terintegrasi bersama Lotte Chemical Indonesia. Bapak dan Ibu yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan laporan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Bapak Bahlil Lahadalia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati, kita bangga, kita cintai, Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Bapak Ibu semua, Bapak Presiden, kami ucapkan banyak terima kasih karena hari ini saya semalam di sini. Saya sampaikan kepada teman-teman dari Lotte, ya berdoa saja untuk Bapak Presiden hadir karena memang agenda Bapak Presiden hari ini padat. Tapi alhamdulillah tadi Bapak Presiden datang ke sini memakai heli sebagai bentuk komitmen bahwa Indonesia tidak hanya membuka karpet merah pada satu negara, tapi pada semua negara, termasuk peluncuran Lotte Korea pada hari ini. Yang saya hormati Pak Menko Perekonomian, Pak Erlangga Hartarto. Ini Ketua Umum Golkar Senior Pak, jadi saya harus hormati, kalau enggak bahaya saya.
Yang saya hormati Pak Rosan Roslani, Menteri Investasi Hilirisasi, Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian, Pak Kapolri yang saya hormati, Bapak Presiden, kami laporkan, proyek ini sempat mangkrak selama 5-6 tahun. Kami jadi Kepala BKPM, setelah itu membuat Satgas Investasi. Jadi yang menyelesaikan masalah tanah ini adalah kepolisian sama jaksa. Jadi karena itu kontribusi Polri, jaksa sangat luar biasa. Dan ini banyak yang masuk sekolah gara-gara proyek ini waktu proses pembangunannya. Yang saya hormati Pak Seskap, Pak Teddy Indrawijaya. Waduh, saya salah ini, mohon maaf. Yang saya hormati Menteri Dalam Negeri Pak Prasetyo Hadi, bahaya saya bisa kacau ini. Pak Sekretaris Negara, Bapak Prasetyo Hadi, Pak Menlu, Bapak Sugiono, ini gugup saya Pak. Pak Gubernur Provinsi Banten, Bapak Andra Soni yang saya hormati, Chairman daripada Lotte yang sudah datang bersama timnya, makasih Pak atas kehadiran Bapak. Saya ingat betul mengurus proyek ini tahun 2020, 2021 10 kali saya ke Korea. Waktu itu Covid, mengurus Lotte sama LG. Satu orang staf saya kena Covid di tahun 2021 dan tinggal di Korea. Tapi demi membangun kebersamaan Korea dan Indonesia, kita maju terus, pantang mundur. Yang saya hormati seluruh pejabat Forkopimda Provinsi Banten, ada Pak Kapolda, Kejaksaan Tinggi dan semuanya, Pak Wali Kota yang saya hormati, saya muliakan Duta Besar Korea untuk Indonesia dan Duta Besar Indonesia untuk Korea yang sempat hadir, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan yang saya hormati Pak Angga, seluruh direksi pejabat Lotte yang saya hormati, yang mohon maaf saya tidak sebut satu persatu, dan seluruh Satgas Hilirisasi yang berbahagia. Bapak Presiden, izinkan saya untuk melaporkan bahwa proyek Lotte Chemical ini hari ini diresmikan sebagai bentuk komitmen kerjasama. Saya masih ingat betul pada tahun 2020 ini adalah pertemuan Presiden Indonesia dan Presiden Korea, Presiden Moon, waktu itu di Busan, untuk kita melakukan proyek ini. Dan alhamdulillah hari ini selesai. Proyek ini dinamakan Lotte Chemical Indonesia New Ethylene dan merupakan bagian proyek dari kompleks petrokimia terintegrasi di Cilegon, Provinsi Banten, yang masuk dalam proyek strategi nasional PSN. Ini memiliki investasi sebesar 3,9 miliar, tapi kelihatannya ada cost of run sehingga naik menjadi 4 miliar US dollar. Kalau dikurskan sekarang sudah mencapai kurang lebih sekitar 63 sampai 64 triliun rupiah dan menjadikan salah satu investasi petrokimia terbesar di Asia Tenggara. Jadi proyek ini terbesar di Asia Tenggara. Mereka punya juga ada Lotte di Malaysia, tapi di sini yang paling besar. Konstruksi proyek ini mulai tahun 2022 dan berhasil mulai beroperasi pada Oktober 2025. Berkat kolaborasi yang solid antara tenaga ahli Indonesia dan Korea, serta dukungan penuh dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Proyek ini dirancang untuk menghasilkan 15 jenis produk utama, diantaranya etilana, propilena, dan berbagai produk turun lainnya yang menjadi bahan baku penting bagi industri hilir seperti peralatan medis, karet, sintetis, kabel listrik, ban kendaraan, serta beragam produk manufaktur yang mendukung kebutuhan masyarakat dan dunia industri. Sebagai informasi, LC merupakan program proyek petrokimia terpadu kedua di Indonesia. Kami laporkan Bapak Presiden, jadi proyek ini pertama 30 tahun lalu yang dikerjakan oleh Chandra Asri. Setelah di zamannya Pak Harto, di zaman Orde Baru,
tidak pernah lagi kita mengerjakan proyek sebesar ini. 30 tahun kemudian, presidennya Bapak Presiden Prabowo, baru kemudian kita mampu eksekusi untuk kita meresmikan proyek yang sama di Republik ini. Ini mungkin karena menjelang tanggal 10 November Pak, Hari Pahlawan. Jadi memang yang berbuat besar kepada bangsa ini hanya orang yang punya cita-cita dan keberanian besar. Dari total kapasitas produksinya sekitar 70% akan dipasarkan di dalam negeri dan 30%-nya di luar negeri. Jadi Bapak, selama ini kita impor. Dengan pabrik ini kita tidak lagi mengimpor secara besar-besaran seperti tahun sebelumnya. 70% adalah substitusi impor, 30% kita ekspor. Total nilainya, revenue-nya, jualannya per tahun itu 2 miliar US dollar. Jadi 1,4, 1,5 di sini, sisanya kita ekspor. Izin Bapak Presiden, sebelum saya mengakhiri, saya melanjutkan, saya ingin melaporkan. Proyek ini waktu kita memulai, minta ampun sulitnya. Jadi di tengah-tengah kawasan ini ada tanah 2,3 hektar yang dimiliki oleh orang lain. Kemudian waktu itu kita selesaikan lewat Satgas Hilirisasi, namun juga dikendala dengan COVID. COVID menghantam kita dari 2020 sampai 2022, itu betul-betul Lotte punya komitmen yang sangat luar biasa. Dan harus saya jujur melaporkan kepada Bapak Presiden, di 2024 proyek ini baru mencapai 60 sampai 65%. Begitu Pak Rosan dilantik sebagai Menteri Investasi oleh Bapak dan kami dilantik sebagai Menteri SDM dan sebagai Ketua Satgas Hilirisasi dan Kedaulatan Energi, saya masih ingat bahwa perintahkan kami di istana dengan Pak Rosan agar bagaimana seluruh proyek yang sudah jalan harus segera selesai, tidak boleh tunggu lama. Dan hari inilah pertanggungjawaban moralitas kami sebagai pembantu Bapak Presiden untuk menyelesaikan proyek-proyek yang sekarang sudah hari ini kita resmikan. Ini kalau Bapak tidak panggil-panggil kami belum tentu selesai. Pak Rosan 2 kali Pak, datang terus. Saya bilang Pak Rosan kalau tidak datang tinjau saya lapor ke Presiden. Tapi paten juga sebagai Wakil Ketua Satgas ini Pak Rosan. Bapak Presiden kami laporkan juga bahwa keberadaan proyek ini tidak hanya memberikan nilai ekonomi yang besar, tapi juga mempunyai makna strategis dalam kerangka pembangunan nasional. Proyek lain menjadi bukti nyata keberhasilan kebijakan hilirisasi yang Bapak Presiden arahkan selama ini. Bahwa sumber daya alam dan energi Indonesia tidak lagi diekspor dalam bentuk barang mentah, melainkan diolah di dalam negeri untuk menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi, menciptakan lapangan kerja serta memperkuat daya saing industri nasional di tingkat global. Kami melaporkan dalam masa konstruksi Bapak sampai dengan sekarang, total tenaga kerja kita di puncaknya itu 17.000 di karyawan di sini. Tetapi kalau kita kalikan dengan stay-nya nanti, itu antara kerja langsung dan tidak langsung itu mencapai 40.000 lapangan pekerjaan dari proses pembangunan proyek ini. Terakhir kami melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa terkait dengan proyek hilirisasi, kami sama Pak Rosan sudah menyerahkan 18 proyek yang total nilai investasinya kurang lebih sekitar 300 triliun lebih. Sekarang sudah diselesaikan oleh konsultan yang ditunjuk oleh Danantara. Insya Allah di awal Desember sudah selesai. Termasuk dalamnya adalah kita akan membangun ekosistem daripada baterai mobil, kemudian mobil listrik. Karena salah satu turunan daripada produksi ini adalah hilir, di mana kita bangun kabel, kita bangun bumper mobil, kita bangun plastik. Maka insya Allah kalau ini sudah ada, maka rantai pasok daripada ekosistem mobil listrik maupun baterai mobil listrik itu sudah berada di Indonesia, dan ini yang menjadi apa yang Bapak perintahkan. Kami yakin dengan arahan dan dukungan Bapak Presiden, proyek-proyek strategis seperti lain akan terus berkembang di berbagai sektor. Tidak hanya di bidang petrokimia, tapi juga pada sektor mineral, migas, serta energi baru terbarukan. Seluruh upaya ini merupakan bagian dari agenda besar bangsa untuk membangun ekonomi yang berdaulat, berdaya saing,
dan berkelanjutan demi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Demikian Bapak Presiden apa yang perlu kami laporkan. Kami ucapkan terima kasih. Setelah proyek ini berakhir Bapak, kami dengan Pak Rosan akan menyerahkan kepada Pak Agus sebagai Menteri Perindustrian untuk mengawasi. Namun ini juga kami sudah memberikan tax holiday. Ke depan pasti insya Allah ada pengembangan investasi karena dari tanahnya 110 hektar yang sekarang baru dipakai 70 hektar. Laporan dari Lotte akan dikembangkan lagi untuk menambah investasinya. Sementara untuk seluruh bahan bakunya yang dibutuhkan dalam penunjang proyek ini adalah 1,2 juta daripada LPG, kemudian nafta itu kurang lebih sekitar 2 juta bahan bakunya, dan nafta ini daripada minyak, kemudian LPG ini dari gas. Jadi hari ini membuktikan bahwa hilirisasi Indonesia tidak hanya kita bangun hilirisasi daripada mineral batu bara, tapi juga sudah mulai beranjak pada hilirisasi oil and gas. Demikian yang perlu kami laporkan kepada Bapak Presiden. Selanjutnya kami mohon arahan untuk kami dapat melaksanakan demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur seperti apa diperintahkan oleh Bapak Presiden. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia dilanjutkan dengan penekanan tombol sirine dan penanda tanganan prasasti sebagai tanda peresmian pabrik PT Lotte Chemical Indonesia. Kita sambut Bapak Prabowo Subianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita sekalian. Shalom, salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Saudara Bahlil Lahadalia, sebagai tuan rumah penyelenggara, Chairman of the Lotte Group, Mr. Shin Dong Bin, beserta seluruh jajaran pimpinan Lotte Group yang hadir di sini hari ini, Menteri Koordinator Perekonomian, Saudara Erlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri hadir, Saudara Sugiono, Menteri Sekretaris Negara, Saudara Prasetyo Hadi, Menteri Perindustrian, Saudara Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Saudara Rosan Perkasa Ruslani, Kapolri, Jenderal Polisi Prabowo, Listio Sigit Prabowo. Nah, ada Prabowo-nya itu. Duta Besar Korea untuk Republik Indonesia, Saudara Park Sudyok. Gubernur Banten, Saudara Andra Soni. Gagal juga kok. Bisa juga jadi gubernur. Yang benar ya, jadi gubernur apa tuh? Wali Kota Cilegon, Saudara Robin Sar. Yang saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat Banten, Cilegon, para pegawai PT Lotte Chemical Indonesia, seluruh hadirin dan rekan-rekan
pers media yang hadir di peresmian Lotte Chemical Indonesia. Seharusnya atau saya kemarin juga mengundang atau saya minta diundang Presiden Joko Widodo, Presiden ke-7, ya. Karena bagaimanapun ini salah satu prestasi beliau, ini dimulai di zaman beliau juga hasil kesepakatan, hasil lobby beliau dengan pimpinan Korea. Jadi sepantasnya beliau ke sini, ya. Hanya beliau minta maaf, beliau telepon saya, beliau belum bisa hadir, dan saya juga sampaikan kita maklumi, ya. Tapi bagaimanapun saya ingatkan generasi penerus, saya ingatkan masyarakat Indonesia, marilah kita pandai-pandai menghormati jasa-jasa semua tokoh, jasa-jasa semua pemimpin. Pemimpin itu manusia. Apakah pemimpin maha paripurna? Ya tidak. Pemimpin pasti ada kekurangan, tapi pada esensinya marilah kita punya rasa keadilan di hati kita. Marilah kita menjadi manusia yang jernih. Marilah kita menghormati orang tua, menghormati semua yang berjasa. Tradisi kita, budaya kita, bangsa kita, kita punya budaya, yaitu saya kira di semua suku ada istilahnya, dalam bahasa Jawa itu mikul dhuwur mendem jero. Kepada keluarga kita, hal yang baik kita angkat setinggi-tingginya. Kalau ada kekurangan, ya kita pendam, kita perbaiki. Tapi janganlah kita teruskan budaya hujat menghujat, ejek mengejek. Kita harus kerja keras. Saudara-saudara, saya terima kasih kepada chairman dari Lotte Group dan seluruh unsur dari Lotte Group, juga dari pemimpin-pemimpin Korea. Saya termasuk yang kagum sama bangsa Korea. Saya kagum dengan budaya mereka. Saya kagum dengan kerja keras mereka. Mereka bangsa yang kerja keras. Mereka bangsa yang mampu mendirikan suatu bangsa modern dari puing-puing perang, dari kancah peperangan. Korea adalah bangsa yang sangat sering diinvasi oleh bangsa lain. Mereka sama juga dengan kita, pernah dijajah. Tapi mereka tegar, teguh, disiplin. Mungkin dari sumber alam mereka tidak begitu banyak. Hanya sumber daya manusianya, pemimpin-pemimpinnya tangguh. Kenapa saya sampaikan ini? Saya pernah punya pengalaman baik, banyak pengalaman baik dengan pihak Korea. Waktu saya di tentara, saya dibantu pelatih-pelatih dari Korea. Mereka sangat keras, mereka melatih dari depan. Jadi mereka itu, saya ingat salah satu pelatih dari Korea itu, dia orang Korea, pelatih judo.
melatih tim saya di Kopassus dulu. Menjelang hari Natal, saya panggil dia, saya bilang, Profesor, ini besok adalah hari Natal. Saya minta para anggota diliburkan. Dia bilang, tidak bisa, Jenderal. Harus latihan. Loh, ini hari Natal. Besok hari Natal. Tidak ada masalah, Jenderal. Saya juga orang Kristen. Jadi profesor itu orang Kristen. Tidak ada masalah, Jenderal. Saya orang Kristen. Kita nanti ke gereja jam 10. Kita kebaktian, misa, nanti jam 1 latihan lagi. Training. Saya lihat dia hebat juga orang ini. Habis itu berapa minggu kemudian Lebaran, Idul Fitri. Saya panggil dia lagi, Profesor, besok hari besar untuk umat Islam, harus libur. Jenderal, saya sudah tanya kepada ahli agama, yang wajib itu Idul Fitri, sembahyang sholat berjamaah di masjid jam 7 pagi. Dia tahu itu peraturannya, jam 7. Sesudah itu training, latihan. Habis itu dia tanya, Jenderal mau tim Jenderal juara atau tidak? Mau. Kalau mau juara tidak ada jalan lain, harus latihan. Hanya ada satu rumus untuk menang. Saya tanya, apa rumusnya? Rumusnya 3. Nomor 1, latihan, training. Nomor 2, latihan, training. Nomor 3, latihan, training. Nah, ini pengalaman saya dengan orang-orang Korea. Jadi ini orang Korea ini bangsa yang tangguh. Bangsa yang tangguh. Jadi kalau negosiasi sama orang Korea tidak gampang. Ya, jadi boleh juga kalau orang Korea kita kirim orang Papua. Nah. Jadi mereka bangsa yang tangguh. Ya. Salah satu idola saya yang saya contoh adalah Jenderal Park Chung-hee, Presiden Korea yang mimpin pembangunan industrialisasi Korea. Ya mungkin ini tidak politically correct karena dia tentara ya. Tapi kalau tanya orang Korea semua, dia banyak jasanya dalam pembangunan ekonomi Korea. Dan yang saya kagum sama dia dan semua orang Korea mengakui dia memang orang yang bersih, orang yang tidak korup, orang yang membangun budaya Korea yang baik. Jadi ya itu salah satu contoh saya ingin jadi seperti itu. Walaupun pensiun tetap saya punya kehormatan, kebanggaan sebagai seorang jenderal. Kalau saya sekarang dipercaya mimpin bangsa, saya ingin mimpin pemerintah yang bersih, pemerintah yang tidak korup. Dan saya terima kasih. Dan saya terima kasih pembantu-pembantu saya ini bekerja dengan baik dan mereka juga ingin meneruskan, ingin memberi contoh kepada generasi penerus pemerintah yang bersih, yang tidak korup, sehingga kita bisa melaksanakan pembangunan besar-besaran. Pembangunan besar-besaran ya antara lain kita perlu dapat kepercayaan dari bangsa-bangsa lain, dari perusahaan-perusahaan yang lain. Contoh hari ini Lotte perusahaan mungkin salah satu
terbesar di dunia mungkin. Asetnya 100 miliar dolar. Dan mereka investasi di kita berapa? 65 triliun. Ya, jadi saya sampaikan di sini bahwa ini contoh, dan ini juga kenapa saya tadi ingatkan, saya minta Pak Jokowi diundang, ya, karena saya lihat kok ada mulai budaya yang tidak baik, ya, pemimpin dikuyu-kuyu, dicari-cari, pada saat berkuasa disanjung-sanjung. Ini budaya apa? Ini harus kita rubah, ya kan? Ini harus kita rubah. Saya bukan Prabowo takut sama Jokowi. Prabowo masih dikendalikan oleh Pak Jokowi. Enggak ada itu. Pak Jokowi itu enggak pernah nitip apa-apa sama saya. Ya saya harus katakan yang sebenarnya, kan begitu. Pak Prabowo takut sama Pak Jokowi. Enggak ada itu. Untuk apa saya takut sama beliau? Oke, aku hopeng sama beliau kok takut. Iya kan? Sudahlah, saudara-saudara. Beliau memimpin 10 tahun, diakui dunia bagaimanapun. Inflasi di bawah beliau cukup bagus. Pertumbuhan bagus. Iya kan? Come on. Harus kita yang benar lah, yang jujur lah, ya kan? Ngono yang ngono gitu, ya kan? Ya, Pak Androsoni, benar nggak? Gimana itu bahasa Banten? Ngono yang ngono gitu. Ya nojo ngono kan gitu. Banten ada bahasa sama ya, Banten sama Banyumas ada persamaannya. Hah? Ya, jadi saudara-saudara, ini prestasi hari ini. Terima kasih, saya bangga. Intinya itu yang ingin saya sampaikan, kita harus dukung investasi asing. Mari kita memberi manfaat bersama. Ya. Kehormatan kita adalah mitra siapapun, apalagi mitra dari luar, datang ke kita, investasi uang mereka yang mereka cari dengan susah payah puluhan tahun, mereka percaya sama kita. Di sini mereka beri manfaat kepada kita, kita harus amankan, kita harus jaga mereka supaya mereka di sini nyaman, mereka di sini kita terima dengan hati dan tangan terbuka. Dan tidak boleh ada unsur-unsur yang mengganggu. Kita saling menghormati, saling memberi kebaikan. Dengan demikian, kita akan cepat lompat tingkat yang lebih baik. Semua didasarkan atas kepercayaan, atas trust, kepercayaan. Kalau kita konsisten dengan kebenaran, kebaikan, ketertiban, dengan keadilan fair, tegakkan hukum, harus ada the rule of law, kepastian hukum. Ini menimbulkan kepercayaan, ini menimbulkan trust dari mana saja. Dengan trust, bangsa seperti kita, bangsa yang terbuka, bangsa yang perlu perdagangan, bangsa yang perlu hubungan baik dengan semua pihak, kita akan cepat menuju kemakmuran. Kita contoh apa yang mereka lakukan, ya. Nggak usah malu-malu. Orang berbuat yang baik, ya kita contoh yang baik. Ya kan? Korea sumber alam terbatas, dia punya musim dingin yang sangat dingin, ya. Korea sometimes very cold for me also. Saya baru pulang dari
APEC from the APEC conference. Ya. Di kotanya mas Gyeongju. Sangat dingin. Jadi nggak bisa di situ santai-santai, itu nggak bisa. Ya. Saya nggak lihat tuh di situ ada orang Korea sarungan itu nggak kedinginan. Ya, saudara-saudara, terima kasih. Ini baik sekali ini saya punya Seskap selalu menyiapkan pidato yang bagus-bagus. 17 paragraf. Kalau saya baca gimana? Saya baru di paragraf ketiga ini. Ini ada lagi. Dunia menghadapi tantangan besar, geopolitik. Gimana? Udah ya, cukup ya. Tapi terima kasih. Saya bangga hari ini bisa di sini, dan ini suatu kehormatan. Terima kasih Chairman of Lotte, leaders of Lotte. Thank you very much. Terima kasih. Mudah-mudahan saudara di sini berhasil. Kita wajib mengamankan, kita wajib menjaga semuanya, karena ini membawa manfaat sangat besar bagi kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Dan juga hari ini hari yang baik. Hari yang baik. Ternyata waktu saya lihat tadi, ya, tanggalnya apa tuh? 6 November ya. 6 November tahun 2025. 6 kalau November kan bulan 11. 6 tambah 11, 1 kan 2. 6 tambah 2 berapa? 8. 2025 berapa? 9, ya kan? 2, 5, 9. 8 sama 9, 17. 1 sama 7, 8. Jadi ini hari baik. Karena angka 8 itu angka keberuntungan bagi saya. So I thank you very much undang saya tanggal ini, hari ini. Jadi pas sekali, berarti saya yang beruntung. Pak Jokowi yang capek-capek merintis, aku yang meresmikan. Itu namanya takdir. Tapi karena saya takut kualat, aku undang beliau. Ya, dan saya hormati beliau. Jadi saya nggak ada masalah, saya hormati semua pemimpin yang baik. Saya hormati semua pendahulu saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom salve, om, santi, santi om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kamsahamnida. Saudara. Peresmian sekarang ya? Ya, terima kasih. Iya, oke. Terima kasih Bapak Presiden atas sambutannya, dan mohon berkenan mendampingi Bapak Presiden kami undang kepada Menko Perekonomian, Menteri ESDM, Menteri Investasi, and I would like to kindly invite to Lotte Group Chairman untuk berkenan mendampingi Bapak Presiden. Chairman. Ya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini, Kamis 6 November 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, meresmikan pabrik Lotte Chemical Indonesia. Tekan. Terima kasih. Hadirin sekalian, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah.
Hadirin sekalian, dengan demikian pabrik PT Lotte Chemical Indonesia telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia. Hadirin sekalian, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah. Baru saja diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pabrik PT Lotte Chemical Indonesia. Hadirin yang berbahagia, dengan demikian rangkaian acara peresmian pabrik PT Lotte Chemical Indonesia pada siang hari ini telah selesai dilaksanakan. Terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto yang telah berkenan hadir dalam kesempatan siang hari ini.